diajukan oleh Anda dan Pak Jokowi ketika itu? Kita udah kerjasama juga, udah undang berapa yang desain. Jadi desainnya udah selesai. Jadi kita bikin, nanti itu agak ditaruh tiang di atas sungai. Itu malah Ciliwung Merdeka yang salah satu yang gugat kami sebetulnya. Nah, tapi sampai hari ini pun saya minta, mau nggak masyarakat itu tanda tangan semua untuk menyetujui. Itu ada 1 triliun lebih, kita mau bikin bagus kayak kampung wisata semua. Pak Jokowi kan selalu membuat tematik. Misalnya kayak kampung nelayan juga tematik, yang di Ciliwung juga tematik sungai, danau. Kita udah ada desainnya, Tanah Abang semua. Apa yang terjadi sehingga Bukit Duri tidak sesuai dengan yang dijanjikan? Masyarakatnya juga tidak bisa ketemu untuk buat. Itu pertama. Terus kedua, trasenya nggak cukup. Karena ini kan proyek dari pusat. Artinya Pak Ahok janji Anda ketika itu bersama Pak Jokowi janji yang tidak realistis? Oh enggak, makanya akhirnya kita janji pada mereka, kita geser 1 kantor PU kami bongkar. Jadi orang yang Kampung Pulo itu kami pindahkan ke Jatinegara sebetulnya. Jadi 1 kantor PU kami bongkar, kami bangunkan kelas apartemen gitu. Nah terus yang tempat yang jauh gimana rawa bebek? Kami sadar orang kalau tempat dia jauh dari tempat kerja, ini kan menurunkan dia punya ongkosnya naik. Nah disitulah kami keluarkan, ketika kami sadar nggak bisa melebarkan lagi, kan namanya juga proyek begitu jalannya kita mesti ukur. Itu tanah kereta api. Bukit Duri persoalannya bukan tanah kami. Ketika saya tanyakan di debat 5 tahun lalu disebutkan tanah Pemprov. Ya. Artinya itu ketika itu memang kampak janji yang diucapkan tidak terukur. Bukan tidak terukur. Di dalam pikiran kami yang orang kampung nih, waktu itu ya, kan kami kan kepala daerah dari kampung. Kami selalu berpikir semua sungai-sungai itu milik kami Pemda. Ternyata semua sungai itu bukan di bawah kami. Sungai itu milik pemerintah pusat, PU pusat. Kenapa saya spesifik bertanya ini Pak Ahok? Karena saya ingat ketika Anda debat minggu lalu, Anda mengkritik pasangan yang Anda bilang berkampanye dengan tidak mengedukasi pemilih. Ya, apa bedanya ketika itu Anda dengan 5 tahun yang lalu? Kalau begitu, bedanya apa Pak? Kalau kami jelas mengatakan Anda mesti digusur. Kami mau usahakan kalau nyata tanah negara, kami usahakan Anda tetap dekat. Karena kami juga menyadari bahwa kalau Anda tinggal jauh dari lokasi yang semula, kamu akan kena biaya ongkos yang mahal. Makanya untuk mengkompensasi tidak semua bisa ditampung di Jatinegara, kami menggratiskan seluruh angkutan bus kepada orang yang tinggal. Jadi ini kompensasinya. Yang berat kan ongkos transport gitu loh. Baik. Nah kalau yang pasangan sekarang kan beda. Nggak perlu ada penggusuran katanya. Malah dia bilang mau bikin apung gitu loh. Bikin apung juga mesti bikin hidrolik. Kamu kalau bikin hidrolik di bawah apung ini ya, mesti tancap pondasi juga kan? Ini mesti bongkar juga. Makanya saya juga bingung kalau jadi itu beda ketika dulu kampanye 5 tahun lalu itu beda. Kami kan tidak membohongin. Kami mengatakan logikanya kalau ada tanah negara, kami akan pakai membangun rumah susun terdekat yang dibongkar. Dan ketika kami temukan ada tanah kami milik kantor PU, kami bongkar, kami bangun. Yang jelas di Kampung Duri, di Bukit Duri, Kampung Deret tidak akan terrealisasi sampai sekarang. Nggak mungkin bisa lupakan itu. Bukit Duri karena tanahnya punya kereta api. Sesuatu yang seharusnya ketika dijanjikan diketahui. Kami kan tidak tahu. Kami hanya berpikir semua sungai, semua tanah Jakarta punya kami. Karena kami juga berpikir masa tanah gitu besar kereta api biarin. Ternyata baru kami sadar setelah kami masuk, Jakarta ini banyak sekali tanah-tanah yang diduduki itu milik kereta api sebetulnya. Saya ingin kasih kesempatan Pak Jarod, Anda mau menambahkan? Kalau Anda melihat tadi, mendengar Pak Jokowi mengatakan itu, dan persepsi yang timbul ingkar janji. Begini, kita tunjukkan aja. Persepsi yang timbul dan itu disebutkan. Dan itu disebutkan oleh banyak orang. Ya, ini contoh. Masa hidupnya seperti ini? Ya nggak? Ini contoh kehidupannya. Ini real. Kemudian kita bangun seperti ini. Yang bener aja. Apakah 5 tahun yang lalu ingkar janji atau tidak? Kita tidak pernah ngomong bahwa kami tidak akan menggeser. Kita tidak akan membongkar. Jadi kalau kalimat Pak Jokowi sih menggeser, menggusur bukan menggeser. Masih ingat sekali. Menggeser. Kalimatnya seperti itu. Betul. Saya katakan, saya tidak menyangkal kalau bisa sungai digeser kiri kanan, udah cukup, kita bangun. Baik. Hanya yang terjadi waktu kita mau geser, trase yang diajukan dari pusat itu lebih lebar.
Dan tanah yang kami kira tanah kami, tanah-tanah sepanjang Bukit Duri itu ternyata tanah kereta api. Baik. Nah, sama misalnya Kampung Pulau. Ternyata kami geser Kampung Pulau, kami tawarkan pada masyarakat, mau nggak kita bangun rumah susun 1,5 kali? Kamu punya tanah 100 meter, dapat apartemen 150. Sekarang saya naikkan sampai 2,5 kali. Nggak ketemu mereka. Makanya kita akhirnya korbankan satu kantor PU. Ya, seperti yang tadi Anda sebutkan. Jadilah apartemen Jatinegara itu sebetulnya. Selain isu penggusuran, kemudian juga isu kampung deret yang kerap kemudian diingatkan lagi oleh orang, termasuk oleh lawan-lawan politik Anda, Pak Ahok. Yang kerap juga dilontarkan oleh lawan-lawan politik adalah Pak Ahok itu, saya juga tanya ke Pak Jarod, Pak Ahok itu tegas ke bawah tapi tumpul ke atas. Anda disebutkan dekat dengan pengusaha dan konglomerat. Itu kemudian yang kerap digaungkan. Saya ingin minta klarifikasi di momen ini. Aku jelasin aja. Saya nih Mas, biar aku jelasin. Makanya kadang enggak, saya sih bersyukur ya. Saya bersyukur banget ikut acara ini. Jadi banyak sekali fitnah-fitnah itu bisa saya jelasin dan nggak pakai batas waktu lagi. Kalau debat kan 1 menit. Kalau harus break harus pakai batas waktu, tapi lebih luasa. Tapi saya juga bisa mencecar Anda kalau Anda aku jelasin sangat jelas. Siapa bilang saya tumpul ke atas? Saya setahun lebih jadi gubernur saja, saya dapat kontribusi tambahan ke B itu 3,8 triliun. Kita menagih kepada pengembang yang mempunyai hutang kewajiban itu ratusan miliar. Hampir tiap hari saya tanda tangan setuju dia bayar. Jadi sebetulnya saya kira pengembang juga nggak suka sama saya. Cuma kan lawan seolah-olah saya nekan ke bawah. Nah saya mau tanya, saya nekan ke bawah mana? Kita kasih 2,5 triliun loh untuk 672.000 anak untuk sekolah. Kita lihat ya, kasih upah. Coba kita lihat, sejak kapan dikasih bus sekolah gratis, dijemput. Jadi itu kan cuma cara memfitnah. Supaya kasih kesan, saya itu misalnya kayak kampung deret, aku jelasin ya. Kampung deret tuh kita banyak sekali loh bangun. Kalau nggak salah itu ada 20-70 lokasi. Misalnya Anda bisa lihat di Petogokan. Petogokan kita kasih sertifikat. Kita bisa kasih karena lagi. Bukan lahan negara tadi. Lahan negara. Tapi bukan jalur hijau. Bukan jalur hijau. Oke, jadi syaratnya itu lahan negara bukan jalur hijau. Petogokan ceritanya ya. Pak Ahok, saya tidak ada waktu untuk Petogokan karena saya masih mau kejar Anda soal itu, kedekatan Anda, tudingan kedekatan Anda dengan pengusaha. Makanya. Ya udah kejar aja deh biar enak. Tapi dari kejar dagu kau tangkap loh. Jangan ditangkap. Pak Ahok, karena ini momen untuk klarifikasi dan saya harap Anda mau menjawab. Baru-baru ini beredar potongan video Anda tanda tangan dengan, saya ada catatannya, video penandatanganan kontribusi tambahan dengan Arisman Wijaya yang kini jadi pesakitan KPK. Ada peristiwanya 4 April 2014 di Balai Kota, ada cuplikan pernyataan Anda. Kalau ini diberesin 2017 tidak usah kasih duit kita kampanye. Iya. Kenapa sih ngomong seperti itu? Pertama, yang nyebarkan fitnah itu juga mesti cerdas. Emangnya dia pakai kamera tersembunyi dapatin rekaman saya? Itu kan rekaman upload YouTube Pemda. Itu pertama ya. Jadi itu video kami keluarkan. Lalu kenapa saya bicara seperti itu? Podomoro termasuk salah satu pengembang besar yang memiliki banyak kewajiban termasuk kontribusi tambahan kepada Pemda DKI. Dan saya punya pikiran hampir semua pengembang kenapa berpikir gubernur, wakil gubernur takut menagih hutang. Karena ujung-ujungnya begitu dekat pilkada pasti mau minta bantuan uang untuk kampanye kan. Nah kalau saya kan dari kampanye rakyat aja kelebihan duit sampai saya stop, tolong duitnya udah cukup. Makanya saya bilang ke Pak Arisman, Pak Arisman, yang penting kamu bayar ini kontribusi ini. Karena kalau kamu begitu bayar, kan saya pembangunan fisik tanpa pakai APBD. Soal saya kampanye mah, kamu nggak usah kasih duit saya deh. Jadi itu maksudnya bercanda? Anda bercanda? Bukan bercanda dong. Serius Anda bilang? Aku sampaikan pada mereka. Tidak usah kasih saya duit kampanye? Iya, karena saya memang nggak butuh duit konglomerat kampanye. Saya pakai duit recehan rakyat. Dan pada waktu itu ya, dulu pada waktu itu saya ngerti pikiran pengusaha atau enggak. Mana ada sih sejarah orang mau jadi gubernur, wakil gubernur DKI ngumpulin duit dari rakyat, datang foto bayar, datang ke Lembang gesek. Itu dulu orang nggak kepikir loh kak. Makanya aku buktiin di 2016-17 ini bener. Malah enggak kita stop. Kelebihan duitnya. Kelebihan, saya udah takut.